Pas 9, saya record. Nah, saya mau tanya nih. Sampai sekarang masih ada dan banyak yang belum ngerjain tugas ya. Masih ada dan banyak yang belum ngerjain tugas. Saya mau kasih tugas tambahan dari yang kamu kerjakan kemarin. Oke. Tugas tambahannya itu hanya seperti begini. Kemarin kan saya suruh itu kerjakan dan kirim ke WA sebenarnya ya. Nah, tugasnya ini lagi, dari yang sudah kamu buat ini, mana tahu saya tidak bisa buka. Oke, saya tidak bisa buka. Dikirim juga ke dalam Google Classroom, tapi dalam bentuk screenshotan. Paham? Nah, dari tugas yang kamu buat itu, kamu screenshot dan kirim ke GC. Tujuannya apa? Supaya bisa saya lihat nih, contoh nih kayak Karina. Nah, dia mengirimkannya juga di dalam Google Classroom. Hanya seperti gitu aja tugasnya. Dari yang sudah dikerjakan, di screenshot nih. Nomor 1, tugas 1, sama tugas 2-nya. Oke, boleh nggak nih? Paham nggak nih? Atau gimana? Udah dihapus tugasnya atau gimana? Aku udah di WA, iya benar. Nah, maksud saya setelah dikirim di WA, tugas yang kamu buat itu screenshot kembali. Kirim dalam bentuk gambar di Google Classroom. Mana tahu tidak bisa sebuka. Hah? Di screenshot atau di foto juga boleh. Hah? Udah di-delete? Gimana? Jadi telat. Oh, nggak masalah. Kalau misalnya udah telat dikumpulkan, nggak ada masalah. Yang penting kamu balik lagi mengumpulkannya. Seingat kayak kejadian kemarin, ada yang saya kasih nilai 50 karena tugasnya tidak bisa dibuka. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu kembali. Dan saya juga bilang dari awal, jangan dihapus tugasnya sebelum selesai kita di semester ini. Nah, ini kan penentuan kamu apakah naik kelas atau tidak. Apalagi sekarang ujiannya offline ya, udah hampir 2 tahun lebih ya, enak di rumah, ujiannya online dan lain segalanya. Jadi di sini dibuat yang terbaik. Oke, jadi di situ yang seperti saya bilang dikirimkan hanya di foto atau di screenshot kembali. Saya sampai sekarang masih belum periksa tugas kamu. Banyak banget yang harus saya kerjakan untuk buat soal materi juga, kemudian buat soal ujian nanti. Kita kan bentar lagi udah mau ujian. Ada yang tahu tanggal berapa ujian? Tanggal 6 ya, benar ya. Berarti berapa lama lagi nih? Sekitar 2 minggu lagi. Sekarang udah tanggal 25. Oke, jadi dipersiapkan diri kamu. Oke, nah saya tanya sekali lagi sebelum kita mulai. Dari semua mata pelajaran yang paling sulit itu pelajaran apa? Oke, matematika, cepat hitung-hitungannya. Saya udah kasih catatan. Oke, harus kita kejar itu kita waktu kita masih ada 1 minggu lagi. Dan sekarang kita masih sampai slide yang ke ini kalau saya nggak salah, komunitas. Masih sampai slide 6. Berarti ada 26 slide lagi yang harus kita tanya panjang-panjang nih. Jadi ini teori-teorinya saja, sebaca ulang dan berikan penjelasannya dikit-dikit. Oke? Nah, ini sekarang kita mulai ya. Saya bisa lihat dari handphone, jadi diaktifin kameranya. Ini saya kamera. Oke, kemarin kita udah bahas ya, kolaborasi adalah kerjasama dalam masyarakat digital. Ada konsepnya, penerapannya gimana, kemudian ekonomi berbagi. Ini kolaborasi yang bersifat saling tapi dan saling membagikan isi. Tujuannya itu adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sama seperti yang saya bilang, tapi banyak juga kerjasama yang merugikan. Contohnya, kerjasama kamu dengan teman kamu
waktu ujian nanti, itu yang bilang di minggu itu lakukanlah sebaik apapun yang kamu bisa. Ini kita besibur ya, sudah pasti udah ada guru yang udah memberikan catatan, jadi udah boleh mulai dicicil-cicil pelajarannya ya supaya mengerti. Gimana? Udah kedengaran suara sejelas? Udah ya, saya rasa udah ya. Ini gara-gara efek hujan nih. Ini sekali lagi saya bilang, kolaborasi dilakukan untuk bekerja sama yang sifatnya saling membantu, saling melengkapi, dan saling membagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Nah, jadi di situ udah saya ambil kata kuncinya. Jadi kalau misalnya nanti ujian nih, kamu usah tanya nih, apa pengertian dari kolaborasi? Tidak usah dijelaskan seperti gini. Kamu jelaskan aja pakai penjelasan kamu sendiri. Saya bakalan terima juga. Tapi dalam konteks harus ada seperti di kata ini, harus berhubungan. Paham nggak nih? Nah, kata kunci kan kolaborasi adalah kerjasama nih. Kerjasama itu bagaimana ya? Kamu jelasin aja sendiri. Boleh? Gampang ya? Oke. Nah, kolaborasi itu terdiri dari 3. Kolaborasi tim, komunitas, sama jaringan. Nih, kalau kolaborasi tim, dengan masing-masing anggota tim, mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Dan ini biasanya dilakukan di lingkungan yang kecil. Oke, ini saya bilang ya, tim itu biasanya dilakukan dalam lingkungan yang kecil. Mungkin hanya terdiri dari 2 orang sampai 5 orang saja. Nah, diberikan tugas, contohnya ada tugas kelompok nih. Jadi tugas kelompoknya itu kan biasanya udah ada batasan waktunya. Ayo kamu menjelaskan tentang bagian yang ini ya, waktunya adalah 1 minggu. Kamu kelompok yang ke-5. Nah, di situ kan udah jelas semua ya. Tinggal menerapkannya saja, membuatnya. Bagaimana untuk melanjutkannya. Nah, kalau masuk ke komunitas nih, dilakukan kesamaan minat dan ketertarikan anggota komunitas. Dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama dan tidak untuk tujuan komersil. Ini nggak usah nanya-nanya ya, ini komersil ini maksudnya adalah perorangan. Kan nggak mungkin ya, ini satu kita harus mewujudkan keinginannya, tapi kita harus bekerja untuk dia. Udah nggak dibayar, terus mau aja disuruh-suruh, kan nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan keinginan bersama nih. Kesamaan minatnya sama, ketertarikan dari anggota komunitas. Biarpun setiap komunitas itu punya ketua, tapi kita harus melakukan nih, apa sih tujuannya kita membentuk komunitas tersebut. Nah, minggu lalu saya ada bilang nih, contoh salah satu komunitas, ada komunitas apa aja? Ayo, sananya dikit. Ayo, ada komunitas pecinta kucing, ada pecinta hewan, ada yang suka begini dan lain sebagainya. Nah, itu kan udah jelas nih, kalau pecinta kucing berarti ketertarikannya dengan kucing. Kesamaan minatnya itu adalah sama-sama menyukai kucing. Nah, itu contohnya. Oke. Nih, kita masuk ke bagian jaringan. Nih, kita udah namanya jaringan itu berarti sudah terhubung dengan dunia ini. Dan jangkauannya lebih besar. Bukan hanya di dalam kota Medan saja, bukan hanya dalam rumah kamu, tapi mungkin bisa saja masuk dari orang-orang luar negeri. Nih, organisasinya seperti hotel, jasa transportasi, restoran, penyedia jasa aktivitas wisata, dan biro perjalanan membangun jaringan untuk membangun industri pariwisata setempat. Nah, saya mau tanya dulu nih, di daerah Sumut, Sumatera Utara, tempat yang sering paling banyak dikunjungi orang itu daerah mana? Sumatera Utara.
Ayo, kalau yang di sekitar-sekitar kita Kota Medan nih yang paling sering dikunjungin itu, oke, ada Brastagi, kemudian apa lagi? Oke, Danau Toba ya berarti ada Parapat, kemudian Samosir dan lain sekitarnya. Nah, setelah kamu jalan-jalan, contohnya pernah nggak kamu jalan-jalan ke Brastagi atau ke daerah Samosir, Danau Toba? Pernah lihat bule? Pernah ya, bule? Bule? Nggak pernah. Oke, kemudian ada lagi yang di sekitar ini yang lagi naik daun itu di Langkat ya, di Bukit Lawang dan lain sebagainya, itu banyak juga bule. Nah, jadi itu yang tadi seperti saya bilang, kolaborasi jaringan. Oke, semua desa Brastagi, Gunung Sana. Itu tadi saya bilang ya. Jadi di sini jaringan itu berarti udah mulai mendunia ya. Jadi misalnya nih, nah penyedia jasa aktivitas wisata nih. Di Instagram sudah banyak sekali penyedia jasa aktivitas wisata. Contohnya, saya ada follow satu akun, itu namanya apa ya? Sering banget katanya jalan-jalan itu ke daerah Sibolga. Pernah? Ada yang tahu gimana? Nah, Sibolga itu katanya pecahan dari Papua. Lautnya itu lebih bagus daripada yang di sekitar Medan. Gimana? Lebih bersih, kemudian tempatnya lebih mantap dan lain sebagainya. Saya lupa namanya. Di Sibolga Kalimantung ya kalau saya nggak salah tuh namanya. Itu di situ udah lengkap nih. Misalnya kalau 3 hari 2 malam berapa harganya sana? Contohnya di 3 hari 2 malam kamu nginap pakai dari aktivitas penyedia jasa mereka itu harganya 950. Udah seperti biasa sih, udah di situ hotelnya, di situ busnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi itu maksudnya adalah kolaborasi jaringan, bukan hanya di kamu saja yang bisa pakai, tapi sudah mulai mendunia. Oke, nih. Jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Aku biasa nonton, nah ini benar. Di TikTok nih ada JJ Zuang ya. Nah nih, mereka suka jalan-jalan di Sungut. Bukan hanya jalan-jalan, tapi mereka juga hunting makanan. Benar ya? Mereka cari makanan apa yang paling enak di sekitar kota Medan dan lain sebagainya. Nah, jadi di TikTok itu bukan hanya kebanyakan orang joget-joget, drama, dan lain sebagainya. Banyak juga kita bisa mencari informasi yang ingin kamu ketahui. Bahkan nih, kamu lihat TikTok, kamu buka aplikasi TikTok, kamu search, kamu cari itu tentang matematika, banyak juga orang yang mengajarin matematika. Pernah lihat nggak nih? Pernah ya? Atau misalnya nih orang lagi belajar bahasa Inggris, sering banget tuh live, bagaimana sih cara untuk mengerjakan pakai kata kunci ini dan lain sebagainya. Oke, nih ada kerjasama sederhana, kolaborasi dokumen, kolaborasi struktur. Banyak banget nih kerjasama kan kita tahu ya. Tadi udah apa tujuannya itu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kita ingin mencapai tujuan bersama itu dari mana? Bisakah sederhana atau kerjasama dalam dokumen nih? Dokumennya ini harus kita samain ya dengan yang kayak gini-gini ya. Kemudian struktur dan lain sebagainya. Sebagai contoh nih di kendaraan, semua tahu merek mobil Toyota? Tahu ya. Daihatsu tahu? Tahu ya. Mobil Rush sama mobil Terios sama? Sama ya, bedanya hanya di mesin saja. Bodinya sama semua. Selain Rush sama Terios, ada mobil apa lagi yang sama? Gimana? Oke, Fortuner sama Pajero itu nggak sama, hanya mungkin perbandingannya harganya yang sama, tapi kan bentuk bodinya beda. Ya sama itu, Ras sama Terios, Avanza sama Xenia. Nah, tahu ya, Avanza sama Xenia dari dulu sampai sekarang itu mobilnya sama. Yang berbeda hanya di mesinnya saja. Nah, itu kan berarti udah masuk ke bagian kolaborasi juga ya, kerjasamanya. Kamu lebih suka yang mana nih? Avanza atau Xenia dan lain sebagainya. Oke, nah kalau kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberi umpan balik terhadap pekerjaan. Nah, ini kalau misalnya nih kolaborasi sederhana dalam bentuk dialog. Arti dialog ini apa nih? Kamu berdialog, si A berdialog dengan si B, apa arti berdialog? Oke, benar ya. Dialog itu adalah berbicara, kerjasama nih, kamu sama seperti saya bilang nih, kamu kerja kelompok di depan. Nah, si A menjelaskan, kemudian ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, ya si B juga
memberikan jawabannya. Itu kan berdialog kita ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada pemberian pesan, memberi umpan balik terhadap pekerjaan. Dilakukan dengan media komunikasi seperti ada messenger, email, chatting, dan video konferensi. Dari kata-katanya aja nih kita udah tahu nih, ada sederhana, berarti tidak terlalu wow atau tidak terlalu mewah ya. Oke. Nah, kalau kolaborasi dokumen dilakukan untuk menghasilkan dokumen dari teamwork-nya. Balik lagi tadi yang seperti saya bilang ya, kamu melakukan tugas kelompok nih. Jadi kamu kerjasama kelompok A dengan kelompok B. Nah, saya mau tanya nih, contoh nih, tingkatnya itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian dari SMA lanjut ke kuliah, benar ya? Nah, di kuliah itu berbeda dengan waktu kamu sekolah. Di kuliah itu, saya pernah contoh ya, dikasih satu topik, tapi topiknya sama dengan 10 kelompok. Pak maksud saya? Contoh nih, kamu tugas kelompoknya itu disuruh guru atau disuruh dosennya, membuat tentang kelompoknya itu menjelaskan tentang dunia. Nah, ada kemungkinan nggak di setiap kelompok itu punya satu topik yang sama? Ayo, ada ya contoh nih, kelompok 1, saya pengen ini tentang menjelaskan dunia, gimana tentang lingkungan. Nah, jadi seperti gitu ya, dokumennya ini kita harus mencocokkan nih, apakah kerjasama itu harus bisa berhasil atau tidak. Nih, ini contohnya nih. Kamu bekerja secara kolaborasi dengan temanmu untuk menyelesaikan laporan praktikum IPA. Dalam contoh ini, hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam bentuk dokumen. Nah, ini tadi, kerjasama dengan teman kamu untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan. Maka, pada bagian kegiatan ini, kalian membutuhkan aplikasi yang berfungsi sebagai tempat sharing dokumen. Nah, gurunya memberikan tugas, coba kamu jelaskan tentang dunia. Oh iya, oh berarti kalau tentang dunia kamu yang bahas tentang angin ya, kamu bahas yang tentang atas. Saya yang bahas tentang daratan, kamu yang bahas satu lagi bahas tentang lautan. Itu contohnya bekerja sama untuk menyelesaikan satu dokumen. Oke. Nah, sampai di sini nih, ada yang mau ditanyain nggak nih? Ini kita kebanyakan nanti teori-teori seperti gini, paling tidak kamu harus mengerti gimana cara untuk menjelaskannya. Catatannya itu bakalan nyusul nanti, yang pasti kamu bakalan saya kasih catatannya untuk dipelajari. Ini kita ujian nanti di bulan 6, tidak mungkin kamu menghafal semua seperti gini ya. Diperiksa aja kata kuncinya mana yang penting. Nah, tadi yang seperti saya bilang, ini ada sederhana. Kalau dokumen itu gimana? Ya kamu jelaskan pakai pikiran kamu sendiri juga boleh. Oke? Nah, kemudian kita masuk nih, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkatnya. Yang ini mempunyai di TIK kita gak ada tugas kerja kelompok, jangan dulu deh, karena di zaman sekarang ini lagi ribet-ribetnya ketika semua sekolah sudah mulai melakukan yang namanya offline. Nah, jadi pemerintah itu melakukan dulu, coba nih, saya yakin sampai sekarang di kelas 7A ini masih ada yang belum pernah ngomong atau tidak terlalu dekat satu sama lainnya, benar? Ada di sini yang masih belum pernah ngomong sama teman-temannya? Contoh nih, si A nggak terlalu dekat sama si C. Nah, mereka nggak pernah ngomong dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita ibaratnya di dunia pendidikan ini mulai kembali dari nol. Nah, mau menyusun struktur kembali, gimana cara pembelajaran yang baik. Kalau saya nanti mau buat suatu tugas kelompok, sedangkan kamu dari teman-teman kamu aja masih belum saling mengenal satu sama lain. Oke, ya yang belum ketemu aja saya. Nah, itu contohnya tadi saya bilang ya. Nah, jadi nanti di sini mulai nanti kamu belajar dulu waktu ujian nanti datang. Oh, ini rupanya temannya yang selama ini PTMT nggak pernah buka open kamera. Rupanya oh gini dia badannya, oh ini mukanya dan lain sebagainya. Ini ujian kita kan wajib datang ya. Kalau tidak datang berarti tidak naik kelas. Nah, tidak ada lagi ujian online, semuanya offline. Jadi di situ
Gimana? SD. Yang anak SD tetap online. Nah, mungkin nanti di semester depan SD juga sudah mulai masuk sekolah. Kita di semester depan banyak udah di Kota Medan sudah masuk yang namanya sekolah offline 100%. Nah, sekarang udah tahu kalau ada kebijakan katanya tidak perlu lagi pakai masker. Udah ada yang tahu? Tapi ya masih dipakai ya. Kalau menurut kamu itu tidak perlu pakai masker ya sudah. Kita di sini saya yakin sehat-sehat semua kan? Ada di sini yang masih sakit? Nggak ada ya. Oke, jadi makanya sengaja kayak gini mau mencoba kita dikasih yang maha kuasa udara untuk seperti gini. Tahu tapi tetap waspada. Iya benar, makanya saya masih tetap pakai masker ya biarpun di dagu nanti kalau misalnya ada satu kondisi kan bisa tinggal pakai gini. Oke. Nah, kita balik lagi nih. Kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat yang terstruktur. Nah, struktur itu bagaimana sah? Berarti mempunyai urutannya. Nah, kata struktur ini berarti ada urutannya. Ini kepala. Nah, sama seperti kita ya. Yang paling atas ini contohnya adalah WK, wali kelas. Oke. Yang ini ada ketua kelas, ini ada wakil, ini ada bendahara atau sekretaris. Nah, jadi ini adalah anggota-anggotanya. Seperti gitulah maksud dari struktur, punya urutannya. Pernah dengar ya kata struktur? Pernah ya? Terstruktur. Nah, itu berarti adalah punya urutannya. Oke, punya jabatan dan ini. Boleh? Oke. Contohnya, kolaborasi antara pemasok, produsen, distributor, dan penjual dapat dilakukan dengan mudah karena adanya dukungan teknologi berupa sistem yang sering disebut sebagai supply chain management. Nah, jadi di sini contohnya tadi seperti saya bilang ya, kalau kamu tidak mengerti nih tentang pemasok, produsen, distributor, dan penjual, ya ini sebenarnya gampang sih. Pemasok itu berarti dia yang memasukkan barang nih. Barangnya itu diterima oleh produsen, kemudian distributor. Nah, menjualnya kepada retailer. Kemudian dibeli oleh si pembeli. Nah, itu adalah contohnya ya. Kita lanjut. Oke, nih. SCM, Supply Chain Management. Nah, kemudian ada juga CRM, Customer Relationship Management. Dalam dunia bisnis, selain istilah SCM, terdapat istilah lain, yaitu adalah CRM. Nih, kita mulai masuk ya. Ini kita udah mau mulai masuk ke bagian teknologinya. Kenapa kita masuk ke teknologi? Karena di sini adalah pembahasan kita adalah kolaborasi dalam masyarakat digital. Digital itu berarti menggunakan teknologi. Di zaman sekarang itu kita sebagai manusia yang update, jangan pernah tidak tahu tentang dunia ini. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan diikutin semuanya. Paham ya? Kita harus tahu perkembangan zaman itu bagaimana, tapi jangan harus diikutin semua. Banyak sekali teknologi terbaru sekarang. Sedangkan contohnya nih, berita terbaru sekarang yang lagi gempar itu, semua tahu Elon Musk? Elon Musk tahu, orang terkaya di dunia, yang pencipta mobil Tesla, mobil listrik? Nggak tahu. Oke, nah orang terkaya di dunia yang hartanya sampai ribuan triliun. Oke, kalau salah 4.000 atau 5.000 triliun sekarang uangnya. 5.000 triliun, paham ya? Kalau ada 5.000 triliun berarti 1 miliar aja udah 1.000 juta. 1 triliun 1.000 miliar. Kalau 1.000 triliun berarti 1 kuadriliun. Nah, orang terkaya di dunia yang uangnya sebanyak itu bakalan datang ke Indonesia. Nah, tujuannya ngapain? Mereka ingin mau membuat yang namanya itu pabrik Tesla di Indonesia. Paham ya? Pabrik mobil listrik yang mereknya Tesla bakalan ada di Indonesia. Nah, itu berita terbaru sekarang yang masih lagi gempar-gempar nih. Oke, nah sekalian katanya nih yang sempat viral, ngajak ke Mars. Nah, jadi katanya si Elon Musk ini pengen katanya
Nih, mau ngajak orang Indonesia nih, siapa yang mau jadi orang yang ingin pergi ke Mars? Sebagai relawan, tidak dibayar. Nah, banyak sekali kayak gitu ya. Oke, nah ini kita tadi. CRM adalah strategis bisnis, di mana perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan secara lebih jauh untuk dapat mengenali personal pelanggan tersebut. Contohnya, perusahaan fashion mempunyai data pelanggan berupa email dan tanggal lahir. Setiap pelanggan yang berulang tahun, perusahaan dapat mengetahuinya dan menawarkan produk terbarunya melalui email yang sudah disimpan sebelumnya. Sekarang saya mau tanya nih, semua di sini punya gadget? Punya ya. Kalau misalnya kamu ingin mendaftar ke dalam contoh yang berbau online, yang berbasis online, diminta nggak keterangan pribadi siapa nama lengkap, alamat rumah, dan tanggal lahir? Diminta ya. Alasan pertamanya itu adalah untuk menjaga keamanan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya contoh, kalau misalnya si orang tersebut melakukan kejahatan, pihak dari online tersebut sudah mengetahui alamat rumahnya di mana, tanggal lahirnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, dibalik dari sifatnya itu bersifat keamanan, di CRM ini juga punya nih. Kalau kayak di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, itu mereka meminta tanggal lahir juga. Ada yang pernah sering belanja online? Pernah ya. Nah, dari contohnya nih, kita ambil aja nih, belanja online. Mereka meminta tanggal lahir kita. Alasannya, jika misalnya kita ulang tahun, diberikan sesuatu yang menurut kita paling cocok untuk hadiah ulang tahun kita sendiri. Contohnya ya, kamu lagi ulang tahun nih, si pihak Shopee-nya ini memberikan iklan yang supaya kamu bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Oke, tiket ke Mars. Nah, ini bukan tiket, kita bakalan bisa, kalau tadi yang saya bilang, kita menjadi gratis pergi ke Mars ya, menjadi apa namanya, bahan contohnya mereka, apakah manusia itu bisa tinggal di Mars dan lain sebagainya. Oke, nah teknologi pendukung kolaborasi ini ada rapat online, aplikasi pengirim pesan, dan pengelola email. Oke. Yang keempat, perangkat lunak untuk desain, perangkat lunak untuk dokumentasi, keenam, berbagi file. Ketujuh, wow, kebanyakan teori semua kita ini ya. Kalau menghembuskan nafas terakhir gimana sih? Oke, ini yang dibilang namanya terlalu liar pikirannya ya, terlalu ngambang kemana-mana nih. Ya namanya kita sebagai bahan contohnya apakah manusia bisa tinggal di Mars atau tidak, berarti kan semuanya harus dipikirkan nih. Sebagai contoh, nggak usah deh jauh-jauh ke Mars. Kemarin, ada yang tahu infonya sekitar mungkin bulan-bulan 2, dilakukan operasi pertama jantung babi ke manusia, dan tahu? Nah, jantung babi itu dimasukin ke manusia. Karena si manusia tersebut jantungnya tidak bisa dipakai lagi dan diganti sama jantung babi. Oke, nah itu sudah berjalan loh, udah lancar dan berhasil. Tapi setelah operasi tersebut, 2-3 bulan kemudian orangnya tersebut mati. Nah, tapi di situ kan udah berhasil mendapatkan datanya. Kalau manusia ingin panjang umurnya sekitar 2 bulan, 3 bulan, diganti aja ke dalam jantung babi. Contohnya seperti itu ya. Di dunia medis itu sudah mendapatkan catatannya seperti begitu. Makanya dibilang ada nggak relawan yang mau pergi ke Mars? Kalau dibilang relawan ya berarti kamu sudah bersedia untuk pergi ke Mars. Kalau mau meninggal di sana itu urusan kamu sendiri. Kan kamu yang mau. Benar ya? Oke. Nah, kemudian nih tadi perangkat lunak untuk manajemen proyek. Yang ke-8 software tools. Wah, ini teori semua ya. Saya jelasin ini kayaknya mendingan dibaca sendiri nih. Oke. Ini kita sampai di slide ke-16. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke, bentar. Sebelum saya lanjut, ya dibuka dulu kameranya, ya, semua lihat wajah-wajahnya nih.
Yang open kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Hadir semua ya, Jessica, Jane, Jax, Edward. Nih Jax dari awal menit ke 1 udah masuk tadi tapi belum buka kamera nih. Ya, dibuka dulu kameranya nih. Ini lagi rame, so mau ingatin kembali ya. Tiba-tiba naik 2, 3, Pinky baru masuk. Oke, di sini saya ingatin yang sudah mengumpulkan tugasnya dikirim kembali ya, dikirim kembali dalam bentuk foto atau screenshot. Nah, tujuannya apa? Ini saya ulangi kembali supaya bisa lihat nih, jika misalnya tugas kamu tidak bisa dibuka lagi. Nah, ini contohnya nih. Ini Pinky kirim dari sini tapi nggak bisa buka nih. Oke, nah seperti gini contohnya nih, punya Pinky nih, dia mengirimkan di sini nih, berarti mengerjakannya di dalam si Google Spreadsheet ya. Oke. Pinky terlalu repot kalau mengirimnya lewat kayak gini nih, padahal tinggal dari WA kirim lewat dokumen bisa loh. Ini cuma nomor 1 dikerjain, yang lain gimana nih? Nomor 2-nya mana nih? Nomor 2-nya susah, kemarin kita udah belajar loh bagaimana cara untuk membuatnya. Di SS kan iya benar, di screenshot saja atau kamu foto dari handphone juga boleh. Nah, untuk menjauhi kalau misalnya aplikasi kamu tidak bisa dibuka, dokumen yang kamu kirim ke saya masih belum sebuka. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya foto kembali, kan jadinya seharusnya jadi telat pengumpulannya, tidak masalah. Nah, ini kan kamu kan selesai terlambat nih, udah dikumpulkan aja, nggak apa-apa, nggak bakalan kurangin nilainya ya. Tugas aku kirim ke WhatsApp kemarin. Iya, benar. Kamu setelah kirim ke WhatsApp, dikirim kembali nih, mau foto atau screenshot juga boleh nih. Iya, di foto dari handphone juga boleh, kemudian kirimkan ke dalam Google Classroom. Tapi harus dengan jelas ya, supaya saya bisa lihat. Sekali lagi saya bilang, mana tahu yang kamu kerjakan itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Saya sampai sekarang masih belum melihatnya ya, dan rata-rata sama seperti saya bilang, nomor 2-nya kebanyakan salah nih. Oke, nah ini kita sampai di sini dulu, aktifkan kamera sama absensi dulu lagi ya, sebelum absensi. Untuk catatannya nyusul, oke, Jessica Jen lagi tidur-tiduran ya, gelap banget nih. Gimana main handphone kayak gitu, oke. Jax, Edward, Pinky. Oke, ini kita sampai di sini dulu, berjumpa di minggu depan, catatannya nyusul, dan bye-bye. Bye, sir.